Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, semester 6 Agribisnis Hortikultura 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dengan materi bab 3, yaitu metodologi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ani Utami, Aziz Rizkullah, Friska Damara Octavia, dan Sulistiawati. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang pengertian metode penelitian, fungsi metode penelitian, isi metode penelitian, jenis-jenis metode penelitian, dan langkah-langkah menyusun metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu pengertian metode. Metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu fungsi metode penelitian, menjelaskan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang ilmiah dan sistematis. Selanjutnya ada isi metode penelitian. Yang pertama, waktu dan lokasi. Waktu dan lokasi merupakan gambaran kapan dan di mana tempat penelitian ini dilaksanakan. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah jenis dan sumber data. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, biasanya diperoleh dari pihak lain. Jenis data ada data nominal, ordinal, dan interval. Data nominal secara umum dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dengan mengkategorisasikan. Kedua, data ordinal. Sementara yang disebut dengan data ordinal adalah data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan peringkat, hubungan, dan berdasarkan ranking. Yang ketiga, data interval, yaitu berbeda dengan data yang kedua tadi. Data interval adalah data yang diperoleh dengan pengukuran. Yang selanjutnya, sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk menghimpun berbagai data, informasi, maupun fakta pendukung lainnya. Secara umum terdapat 4 teknik pengumpulan data yang bisa digunakan, yaitu berupa angket, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode ini dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan jenis datanya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini bersifat filosofis positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Secara umum, metode kuantitatif terdiri dari metode survei dan metode eksperimen. Kemudian ada metode penelitian kualitatif. Nah, landasan metode penelitian ini adalah filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci
Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian ada metode penelitian kombinasi. Nah, metode ini berlandaskan pada filsafat pragmatisme, di mana digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan. Penelitian ini bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknis pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, atau gabungan. Analisa data bersifat deduktif dan juga induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Kemudian ada penelitian pengembangan. Nah, penelitian ini biasa disebut juga dengan R&D atau Research and Development. Merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan secara umum. Pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Kemudian ada langkah-langkah menyusun metode. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang perlu diteliti agar dapat memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan. Kemudian yang kedua, hipotensi. Kita membuat hipotensi, yaitu pengajuan jawaban sementara. Hipotensi ini harus logis dan berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Ada 3 jenis variabel yang perlu diketahui, diantaranya adalah variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat atau bergantung. Langkah menyusun metode. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang perlu diteliti agar dapat memperoleh jawaban. Langkah menyusun metode yang keempat yaitu menentukan prosedur kerja. Urutan langkah kerja dibuat ringkas tetapi bisa menggambarkan dengan tepat pekerjaan yang perlu dilakukan. Sebaiknya langkah kerja dibuat dengan bentuk diagram alir. Yang kelima yaitu mengumpulkan data. Tentunya setiap gejala atau fenomena yang terjadi ketika dilakukannya percobaan perlu dicatat atau ditulis saat itu juga. Yang keenam yaitu mengolah serta menganalisis data. Grafik dan tabel adalah alat yang bermanfaat dalam menyusun hingga menganalisis data. Langkah menyusun metode yang ketujuh yaitu membuat kesimpulan. Dalam menyusun kesimpulan, perlu memutuskan data yang dikumpulkan memang mendukung hipotesis atau sebaliknya. Yang ke-8 yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Pastinya, sosialisasi hasil penelitian sangat penting dilakukan supaya hasil penelitian diketahui oleh pihak lain. Oke, selanjutnya ada contoh dari bab 3 metode. Ini diambil dari tugas akhir kakak tingkat. Yang pertama, isi dari bab 3 atau metode ini ada waktu dan tempat. Nah, ini waktu dan tempatnya itu bulan Januari 2022 hingga bulan Juli 2022. Nah, tempatnya itu di B4S Sari Jambi, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jenis penelitiannya ini menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kualitatif di sini digunakan untuk menguji suatu bisnis layak atau tidak secara non-finansial. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk menguji bisnis secara layak menurut kriteria investasi. Kemudian ada teknik pengambilan sampelnya. Nah, pengambilan sampel ini diambil populasi sebanyak 7 orang yang dipilih secara sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel, yaitu sebanyak 7 orang tadi yang digunakan sebagai sampelnya. Kemudian teknik pengambilan sampelnya ini
menggunakan purposive sampling, yaitu penetapan sampel didasarkan pada pertimbangan mengenai sampel-sampel yang paling sesuai dan dapat mewakili suatu populasi. Nah, penggunaan teknik purposive sampling bermaksud agar bersifat lebih relevan dan didasarkan pada pertimbangan yang paling sesuai dengan lokasi penelitian, seperti itu. Kemudian kita lanjut, ada teknik pengumpulan datanya. Nah, ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer ini bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan cara melakukan konsultasi. Kemudian respon yang menjadi sumber data primer yaitu pemilik dan karyawan dari P4S Sari Jambi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data internal P4S Sari Jambi dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian seperti buku, jurnal, dan yang sesuai dengan topik pada penelitian. Kemudian metode pengumpulan datanya ya, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, yaitu suatu proses hubungan dan komunikasi dengan seseorang. Nah, wawancara dengan seorang responden untuk memperoleh informasi, nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung untuk menemukan suatu masalah yang akan diteliti. Kemudian metode pengumpulan datanya juga menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pemberian beberapa pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, selanjutnya juga melakukan observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat, menulis secara tersusun masalah-masalah di perusahaan. Kemudian analisa datanya ini menggunakan deskriptif dan juga menggunakan perhitungan juga ya. Nah, untuk deskriptif ini yang dipakai untuk menganalisa data dengan cara menyatakan atau memberi contoh data yang dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selain itu, digunakan juga perhitungan analisa RC ratio, net present value, payback period, break-even point, dan GC ratio, serta untuk mengetahui aspek non-finansial serta SDM, baik itu pasar dan pemasaran, aspek teknis dan aspek lingkungan, aspek manajemen dan aspek SDM, serta aspek hukum. Mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.